Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tayyib, kita lanjutkan kembali tanya jawab dari grup Kajian Muslimah. Pertanyaan yang kedua. Semoga Allah senantiasa memberikan penjagaan kepada Ustadz dan keluarga serta segenap kaum muslimin. Amin. Afwan Ustadz, apakah ada keterangan yang datang dari Rasulullah SAW terkait tanda-tanda yang dialami oleh seorang hamba sebelum datangnya kematian? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tayyib, tentang masalah tanda-tanda datangnya kematian kepada seorang hamba, ini saya tidak ketahui tentang adanya tanda-tanda khusus seperti itu. Ya, yang jelas dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berbekal untuk menghadapi kematian. Ya, untuk menghadapi kematian. Dan banyak dari orang-orang yang sampai pada hari kiamat mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Iya. Padahal telah datang peringatan kepada mereka di dunia. Termasuk peringatan adanya kematian dan datangnya hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka merintih, berteriak-teriak di dalam neraka tersebut. Lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna na'mal salihan, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal salihan, niscaya pasti kami akan beramal salih, tidak sebagaimana amalan yang kami kerjakan dahulu di dunia. Iya, jadi mereka berteriak untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal salih. Dan Allah Ta'ala berkata, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, yang dengan umur tersebut orang yang mengingat dan orang yang sadar akan mengambil pelajaran darinya. Iya, dengan umur itu dia bisa mengambil pelajaran bagi siapa yang mau mengambil pelajaran, kata Allah. Wa ja'akumun nadhir, dan sungguh an-nadhir telah datang kepada kalian. Di antara an-nadhir, peringatan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dan peringatan telah datang kepada kalian, makna an-nadhir, peringatan pada ayat ini, ada beberapa penafsiran para as-salaf tentang hal itu. Sebagian as-salaf menafsirkan bahwa yang diinginkan dengan an-nadhir, peringatan, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, itu adalah peringatan. Dan peringatan itu menandakan bahwa hari kiamat itu tidak lama lagi terjadi. Iya. Telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Dan sebagian as-salaf menafsirkan bahwa yang diinginkan dengan datangnya pemberi peringatan kepada manusia adalah as-saib, uban. Seorang yang telah beruban, maksudnya setelah berumur, ya, telah berumur, itu adalah peringatan bagi mereka. Iya. Dahulu kata Imam Nawawi rahimahullah taala, penduduk Madinah apabila mereka telah mencapai umur 40 tahun, itu mereka sudah berhenti bekerja. Mereka fokus beribadah. Mereka fokus akhirat. Ya. Bukan artinya tidak boleh bekerja. Artinya umur seperti ini, 40 tahun, apalagi sudah lebih, apalagi sudah sampai 50 tahun, itu harusnya banyak-banyak berpikir tentang akhirat. Persiapan menuju kematian. Ya, dan itu merupakan tanda-tanda, ya. Tanda-tanda yang Allah Ta'ala turunkan. Ya, penglihatan seorang sudah mulai buram, pendengarannya sudah mulai tidak mendengar sedikit, ya, penglihatannya sudah berkurang, ingatannya sudah mulai berkurang. Itu semua adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada manusia, yang dengannya hendaklah mereka mengambil pelajaran. Maka tidak mengambil pelajaran dengan bertambahnya umur, ya, ini bisa menjadi sebab malapetaka seorang akan disiksa. Karena itu Allah Ta'ala ketika menyebutkan azab bagi orang kafir dalam neraka, mereka minta untuk dikembalikan ke dunia, lalu Allah Ta'ala ingatkan,
bahwa mereka telah diberikan umur yang cukup untuk di dalamnya seorang mengambil pelajaran, dan telah datang kepada mereka pemberi peringatan, yaitu uban, umur yang sudah diberikan banyak. Datanya Nabi SAW, maka ketika mereka tidak menggunakan hal ini sebagai pelajaran, kata Allah, faduku fama lidh-dhalimina min nasir, maka rasakanlah azab yang keras itu, ya, maka tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim, Dan juga, ya tentang masalah tanda-tanda seperti ini, syariat tidak membebankan kita untuk mencari tanda-tanda seperti itu. Kita hanya diperintahkan untuk mencari bekal. Ya. Kita hanya diperintahkan untuk mencari bekal. Yang dengan bekal itu akan menjaga kita, menyelamatkan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melalui amalan saleh. Dan itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepadanya, dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupannya kelak. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan, betul-betul memperhatikan apa yang telah dia tabung untuk persiapannya menyongsong hari kiamat. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui, ya, apa yang kalian kerjakan. Kemudian satu ayat melompat setelahnya, kata Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga mereka pun melupakan diri-diri mereka. Ulaika humul fasikun, mereka adalah orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama, ya, penduduk neraka dengan penduduk surga. Sebagaimana balasan mereka di akhirat kelak, penduduk surga dan penduduk neraka tidak akan sama balasannya, maka demikian pula di dunia ini tidaklah sama antara orang yang bertakwa dengan para pelaku maksiat. Di dunia Allah Ta'ala membedakan mereka, maka demikian pula di hari kiamat, la yastawi, tidaklah sama antara ashabun nar wa ashabul jannah, penduduk neraka dan penduduk surga tidak sama. Ashabul jannati humul faizun, penduduk surga mereka lah orang-orang yang beruntung, mereka lah orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh. Baik. Jadi tentang masalah apakah ada tanda-tanda kematian, itu kita tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, karena sebagian manusia ada yang berlebihan di hari ini. Mereka sampai menyebutkan ada tanda ke 100 hari sebelum meninggal ada tandanya. Ya, 40 hari sebelum meninggal ada tandanya. 7 hari sebelum meninggal ada tandanya. Hari terakhir mau meninggal ada tandanya. Tanda-tanda ini kita tidak mengetahuinya ada dalil dari Quran dan Sunnah. Ada tanda-tanda khusus, ya. Baik. Ada tanda-tanda khusus. Dan ini kematian adalah perkara gaib. Kita tidak tahu, ya, di mana seorang itu akan meninggal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Dalam surah Luqman ayat 34 Allah berfirman, dan tak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Apa yang akan dia usahakan, dia kerjakan besok, dia tidak akan tahu. Ya, betapa banyak seorang berencana, tapi Allah Ta'ala punya rencana yang lain, punya takdir yang lain. Kita hanya berencana saja. Adapun memastikan terjadinya seperti ini dan itu, semuanya ada dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tidak mengetahui apa yang akan dia usahakan, apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seorang tidak mengetahui, ya, di bumi mana dia akan meninggal. Betapa banyak seorang yang mau meninggal di kampungnya, ternyata Allah mentakdirkan dia melakukan safar di tempat yang lain, di tempat lain dia meninggal. Seorang tidak mengetahui bi ayyi ardin tamut, di mana dia akan mati, di negeri mana, di kampung mana, dia tidak tahu. Masalah gaib. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui, ya, dengan pengetahuan yang detail. Alimun khabir. Ya, kalau dia bergabung dalam satu ayat, alim artinya ya maha mengetahui perkara yang, ya, zahir,
Ya'lamu kullad dhawahir. Allah Ta'ala maha mengetahui segala perkara yang nampak. Khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui segala perkara yang tersembunyi, yang batin. Baik. Maka seorang tidak mengetahui di umur berapa dia akan meninggal. Tanda-tandanya dia juga tidak mengetahuinya. Ya, ini perkara gaib ya. Ini perkara gaib. Jadi perkara gaib yang seperti ini tidak perlu kita membebankan diri untuk mengetahuinya. Tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian untuk menyongsong kehidupan hari kiamat, hari akhir, perjalanan yang begitu panjang. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebab bekal adalah ketakwaan. Maka itu yang terpenting. Tidak penting kita mengetahui kapan terjadi hari kiamat, kapan kita akan meninggal, apa tanda-tandanya. Ya, enggak terlalu penting. Yang terpenting adalah mempersiapkan diri. Karena orang yang paling berakal di antara kita adalah orang yang paling bagus persiapannya ya untuk menyambut kematiannya. Dan orang yang paling berakal di antara kita adalah orang yang paling bagus persiapannya menyongsong hari kiamat, menyambut perjalanan yang panjang pada hari kiamat. Ini orang yang paling baik, yang paling berakal, yang paling cerdas. Ya, wallahu taala a'lam bishawab.